Berikutnya, gaya yang kedua yang kita kenal adalah gaya normal. Ya. Apa itu gaya normal? Gaya normal itu adalah gaya yang timbul jika benda bersentuhan dengan suatu permukaan. Nah, misalnya ada sebuah balok diletakkan di atas lantai, ya. Maka di sini akan ada muncul gaya normal. Ya, gaya normal adalah gaya dikerjakan oleh lantai pada balok. Di sini akan ada gaya normal ke atas. Gaya normal ini adalah gaya dikerjakan oleh lantai pada balok. Ini tegak lurus dengan lantai. Gaya normal ini berfungsi menahan balok ini. Ya, karena kita ketahui balok ini kan punya gaya berat W ke bawah. Jika benda mendapat gaya ke bawah, maka bendanya ini harusnya kan dia turun ke bawah. Tapi kita lihat benda diletakkan di lantai, dia tetap diam, dia tidak akan masuk ke dalam lantainya. Kenapa? Karena ada gaya lawan ini. Nah, namanya gaya normal. Gaya normal inilah menahan baloknya tetap di atas lantai. Ya, oke. Kemudian kalau seandainya baloknya digantungkan di dinding, ya, maka gaya normalnya akan tegak lurus dengan dinding. Ini gaya normal, tegak lurus dengan dinding. Ya, jika seandainya baloknya digantungkan di langit-langit, maka gaya normalnya akan tegak lurus dengan langit-langit. Jadi arah gaya normal itu tidak tetap, ya, bergantung kepada letak benda terhadap suatu permukaan. Ya, prinsipnya adalah dia tegak lurus dengan permukaan, tegak lurus dengan permukaan, tegak lurus dengan permukaan. Ya, kalau diletakkan di bidang miring, ya, nah, maka dia kan tegak lurus dengan bidang miring ini. Berarti gaya normalnya adalah ke sana. Oke, gaya normal. Nah, bagaimana mencari gaya normal? Untuk mencari gaya normal, kita harus tahu gaya-gaya lain apa yang bekerja pada benda. Ya, contoh misalnya sebuah balok diletakkan di atas lantai. Ya, balok ini punya massa misalnya 5 kg. Maka berapa besar gaya normal yang bekerja pada balok ini? Jadi di sini balok di lantai, maka di sini pada balok akan bekerja gaya normal tegak dengan lantai kan, N. Nah, dan kita ketahui balok ini kalau punya massa dia juga punya gaya berat. Dan gaya berat itu arahnya selalu ke bawah. Ya, gaya berat selalu digambarkan dia dari tengah-tengah benda, ya, ada pusat benda, pusat massa namanya. Kalau gaya normal itu digambar dari permukaan. Jadi jangan gambar gaya normalnya bergantung gini. Gaya normalnya harus berhimpit sama permukaan. Ya, ini ya, dari permukaannya tarik ke atas, dari permukaan tarik tegak lurus dengan permukaan. Ya, nah, jadi di sini ada gaya normal, ada gaya berat. Karena di sini baloknya dalam keadaan diam, dalam kondisi tidak bergerak, ya, maka di sini akan berlaku hukum pertama Newton, ya, suatu benda yang diam akan tetap diam jika resultan gaya sigma F bekerja pada benda sama dengan 0. Jika F sama dengan 0 berarti jumlah gaya ke atas dan ke bawah harus sama besar. Berarti besar N-nya akan sama dengan W. Ya, W sama dengan M kali G. Berarti N sama dengan 5 kali 10 atau 50 Newton. Itu cara mencari gaya normal. Contoh lain, ya, misalnya baloknya diletakkan di bidang miring. Balok diletakkan di bidang miring. Bidang miring ini memiliki sudut kemiringan misalkanlah 30 derajat. Ya. Nah, ditanya gaya normalnya. Ya, anggap masanya sama, ya, 5 kg. Jadi di sini karena balok diletakkan di bidang miring, maka di sini ada gaya normal yang tegak lurus dengan bidang miring N. Ini yang mau dicari. Kemudian di sini ada gaya berat, ya, W ke bawah. Nah, ingat pada bidang miring W selalu dipecah dua, ya, satu komponen sejajar bidang miring, satu komponen tegak lurus dengan bidang miring. Ya, jika di sini 30, maka 30-nya pindah kemari, bikin menjadi W cos 30. Ini menjadi W sin 30. Oke. Nah, jadi sini mencari gaya normal, berarti kita mencari gaya yang berada pada arah ini atau arah sumbu Y.
Ya, pada bidang miring ini sebagai sumbu Y, ini sebagai sumbu X. Berarti ini gaya pada sumbu Y. Kita tinjau gaya-gaya pada sumbu Y. Ini balok kalau diletakkan di sini apa terjadi? Baloknya akan turun ke bawah dia ya. Dia akan meluncur ke bawah. Benda diletakkan di bidang miring dia akan meluncur ke bawah. Ya, dia meluncur ke bawah sejajar dengan bidang miring, ya, sejajar dengan bidang miring. Berarti dia bergerak pada arah sumbu X. Sementara pada sumbu Y dia tidak ada gerakan, dia tidak akan naik ke atas dan tidak akan masuk ke dalam bidang miring. Ya, jadi pada arah sumbu Y di sini tidak ada gerakan. Jika tidak ada gerakan pada arah sumbu Y, maka resultan gaya pada arah sumbu Y adalah sama dengan 0. Ya, resultan gaya pada sumbu Y adalah 0. Jika resultan gaya pada sumbu Y 0, berarti besar gaya ke atas harus sama dengan besar gaya ke bawah. Berarti N akan sama dengan W cos 30. Ya, W-nya adalah M kali G, M-nya 5, 5 kali 10, 50, cos 30 setengah akar 3. Berarti N-nya sama dengan 25 akar 3 Newton. Oke. Nah, lalu benda ini ya, kalau pada sumbu Y tidak ada gerakan, pada sumbu X dia akan bergerak kemana? Dia akan bergerak ke bawah. Ya, karena dia bergerak ke bawah, jika benda bergerak berarti di sini akan timbul apa? Timbul percepatan. Ya, jika ditanya berapa percepatan benda menuju ke bawah, ini kita bisa cari dengan meninjau gaya-gaya pada sumbu X. Yaitu kita susun menjadi persamaan sigma fx. Sigma fx sama dengan, karena pada arah sumbu X ada gerakan, maka persamaannya menggunakan hukum kedua Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Jadi kalau pada sumbu X tidak ada gerakan, maka sigma F-nya 0. Pada sumbu X ada gerakan, maka sigma Fx-nya M kali A. Jadi kalau tidak ada gerakan dia 0, tidak ada gerakan MA. Ya. Jadi pada sumbu X di sini gaya bekerja cuma ada satu, W sin saja. Jadi tidak ada gaya-gaya lain. Berarti gaya cuma ada satu, W sin. Berarti sigma F-nya cuma ada W sin alfa. Sama dengan M kali A. Ya. Ini W bisa dibuka jadi M kali G kali sin alfa. Sama dengan M kali A. Ini M bisa coret ya. Berarti A sama dengan G sin alfa. Itulah percepatan benda akan meluncur ke bawah. Ya, ini kalau mau bisa dihafalkan sebagai rumus. Kalau mau, ya, percepatan benda meluncur ke bawah adalah G sin alfa. Ya. Nah, oke, kalau tidak kita bisa susun dari menggunakan hukum Newton kedua untuk mencari A-nya. Ya, ini G kan 10. Sin alfanya 30, berarti sin 30 adalah setengah. Berarti percepatan adalah 5 meter per detik kuadrat. Itulah cara mencari percepatan.